Rudal-rudal Houthi Yaman meluncur dan gempur pusat Tel Aviv dan Yerusalem pada Kamis 27 Maret 2025. Komando Front Dalam Negeri Israel mengonfirmasi bahwa sirine serangan udara diaktifkan di 255 lokasi. Mengutip Tribun News pada 28 Maret, imbas gempuran dari Yaman itu pun mendorong jutaan orang Israel mencari perlindungan. Sebagai informasi, media Israel melaporkan terjadinya ledakan di Yerusalem. Sementara itu, militer Israel mengumumkan adanya intersepsi 2 rudal yang diluncurkan dari Yaman. Lantas, menurut surat kabar Israel Yediot Ahronot, laporan awal menunjukkan bahwa pecahan rudal jatuh di daerah Mevo Horon. Lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion juga dihentikan sementara dengan semua lepas landas dan pendaratan ditangguhkan. Serta penerbangan yang masuk diinstruksikan untuk tetap dalam pola penahanan. Sementara itu, kantor berita Israel Hayom melaporkan bahwa jutaan warga Israel berlindung pada siang hari setelah peluncuran rudal dari Yaman tersebut. Tujuh pesawat pengebom B-2 Spirit, 3 pesawat kargo C-17 dan 9 pesawat tanker Angkatan Udara Amerika Serikat telah dikirim ke Pulau Diego Garcia dalam 48 jam terakhir. Mengutip Tribun News pada 28 Maret, hal itu ditunjukkan lewat citra satelit terbaru. Adapun Diego Garcia adalah pangkalan Angkatan Laut dan Udara Inggris yang disewakan kepada Amerika Serikat terletak di tengah Samudra Hindia. Lokasi itu disebut sering digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk melancarkan serangan terhadap target di Timur Tengah. Aktivitas berbagai pesawat militer Amerika Serikat yang disebut berkumpul di Diego Garcia pertama kali dilaporkan oleh Open Source Intelligence Intel Frog pada platform X sejak 25 Maret 2025. Mereka menggunakan data pelacakan pesawat sipil untuk memantau pergerakan aset militer Amerika. Menurut laporan awal Intel Frog, 18 pesawat tanker Angkatan Udara Amerika Serikat KC-135 telah terlihat ditempatkan di beberapa lokasi utama di kawasan Pasifik, termasuk pangkalan Angkatan Udara Travis di California, Bandara Internasional di Hawaii, dan pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam. Pesawat tanker itu kemudian terlihat melanjutkan penerbangannya ke Diego Garcia, tempat beberapa pesawat angkut berat C-17A Globemaster III juga terlihat tiba dalam beberapa hari terakhir. Dilaporkan bahwa kedatangan pesawat kargo itu menunjukkan upaya logistik besar-besaran, berkemungkinan melibatkan pengiriman personil, pasokan amunisi, dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk operasi pemboman jarak jauh. Amerika Serikat mengklaim bahwa Hamas tetap menjadi ancaman bagi keamanan Israel. Diklaim oleh Amerika Serikat, Hamas masih mampu mengerahkan ribuan petempur dan mempertahankan sebagian besar infrastruktur mereka dari bawah tanah. Mengutip Tribun News pada 28 Maret, hal itu menurut dokumen laporan tahunan Komunitas Intelijen Amerika Serikat soal asesmen atau penilaian potensi ancaman bagi Israel yang diterbitkan Selasa 25 Maret 2025. Menurut penilaian potensi ancaman terkait perang antara Israel dan Hamas, Amerika Serikat percaya bahwa Hamas bahkan dalam bentuknya yang memburuk tetap menjadi ancaman bagi keamanan Israel. Hamas dinilai tetap mampu memiliki ribuan petempur dan mempertahankan sebagian besar infrastrukturnya di bawah tanah. Bahkan mengklaim bahwa Hamas berkemungkinan juga telah menggunakan gencatan senjata untuk memperkuat dan mengisi kembali persediaan pasukan dan amunisinya sehingga dapat bertempur lagi. Laporan itu juga menunjukkan bahwa Hamas memiliki kemampuan untuk melanjutkan perlawanan tingkat rendah serta terus menjadi aktor politik yang dominan di Gaza di masa depan. Juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanawa tewas di target Israel pada Kamis 27 Maret dini hari. Israel melontarkan serangan udara yang menargetkan tendanya di kota Jabalia di Gaza Utara. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Maret, hal itu menurut konfirmasi dari TV Al-Aqsa pada 27 Maret waktu setempat. Sebagai respons, Hamas mengutuk serangan itu dan menyatakan bahwa pembunuhan para pemimpin dan juru bicara perlawanan tidak akan melemahkan tekad mereka. Hamas menyatakan bahwa darah mereka yang terbunuh akan menjadi inspirasi bagi warga Palestina dalam melanjutkan perlawanan hingga pembebasan. Bahkan Hamas menyebut bahwa pembunuhan terhadap Al-Qanawa sebagai tindakan biadab dan menuduh Israel sengaja menargetkan tokoh politik.
Selain itu, Hamas juga menekankan bahwa darah para korban martir adalah amanah yang tidak akan diabaikan, menegaskan bahwa darah mereka, para martir, akan tetap menjadi kutukan bagi penjajah. Iran memperingatkan akan ubah laut menjadi neraka bagi kaum Zionis. Selain itu, Iran juga memperingatkan akan melenyapkan Israel dari muka dunia. Mengutip dari Tribun News dan Tasnim pada 28 Maret, peringatan itu diutarakan oleh Laksamana Muda Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Ali Reza Tangsiri pada 27 Maret 2025. Tangsiri menyatakan dalam pidatonya bahwa Iran akan mengubah laut menjadi neraka bagi kaum Zionis, serta menekankan bahwa Iran siap melenyapkan Israel dari muka dunia. Tangsiri menegaskan kembali komitmen Iran untuk menjaga keamanan di Teluk Persia, Laut Oman, dan perairan utara. Ia menyatakan bahwa Iran tidak hanya akan bertempur di darat, tapi juga siap di laut. Menegaskan bahwa para musuh Iran tidak akan memiliki jalan keluar. Memperingatkan bahwa Israel dan sekutunya tak akan menemukan rute kabur lewat laut. Mengingat pasukan Basij Iran dan negara-negara Muslim lainnya akan menghalangi semua jalur mereka. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memperingatkan dunia di mana warga Gaza mulai mengalami masa tergelapnya lantaran tak ada bantuan kemanusiaan yang masuk selama 3 minggu terakhir. Mengutip Tribun News pada 28 Maret, hal itu diutarakan oleh Kepala UNRWA Felipe Lazzarini dalam unggahannya di X pada 28 Maret 2025. Dijelaskan olehnya bahwa di Gaza sudah tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk dalam lebih dari 3 minggu. Dengan begitu, Gaza diklaimnya telah memasuki masa tergelap mereka. Bahkan kondisi dan situasi Gaza disebutnya telah berubah menjadi sangat mengerikan. Terlebih, warga kini mengungsi di tenda-tenda darurat setelah dipaksa mengungsi oleh Israel. Perlu diketahui, Program Pangan Dunia PBB atau WFP sempat menyatakan bahwa perluasan aktivitas militer di Gaza sangat mengganggu operasi bantuan pangan dan membahayakan nyawa para pekerja bantuan setiap harinya. Pernyataan WFP itulah yang disebut menjadi penyebab Israel melakukan blokade 3 minggu. Tak hanya itu, Israel juga melakukan penolakannya terhadap pergerakan yang aman bagi badan-badan bantuan di dalam Gaza. Negosiasi gencatan senjata Israel Hamas dan pembebasan sandera dilanjutkan. Mesir dilaporkan telah memberikan usulan terbarunya. Mengutip Tribun News pada 28 Maret, hal itu diumumkan oleh 2 diplomat asing yang mengetahui pembicaraan itu. Pihaknya mengungkap bahwa Mesir mengusulkan pembebasan 5 sandera Israel yang masih hidup pada hari pertama gencatan senjata yang dipulihkan. Kemudian 5 orang lagi akan dibebaskan setiap 7 hingga 10 hari. Juga sandera berkeluarga negaraan Israel Amerika Idan Alexander akan dibebaskan pada hari pertama. Tak sebatas itu, usulan Mesir itu juga mencakup penarikan tentara Israel dari posisi yang didudukinya kembali setelah melanggar gencatan senjata tahap pertama. Adapun mediator Hamas dan Israel, Mesir mengirim delegasinya ke Doha, Qatar untuk menyampaikan usulan itu telah terjadi pada Kamis 27 Maret kemarin. Para mediator Mesir, Qatar, dan sekutu Israel Amerika Serikat berupaya untuk mendorong berlanjutnya negosiasi gencatan senjata yang sempat terputus.